Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'du. Diskusi sore hari ini di Simposium Center edisi Ramadan, kajian pemikiran Islam dari tokoh Nusantara ya. Nusantara. Sebelumnya saya sudah agak terbiasa megang mic. Lama gak ngisi di simposium. Sehingga berat bagi saya untuk hari ini untuk menyampaikan lebih-lebih terkait pemikiran seseorang ya, yang sekali bergus dur lah, yang dimana di Indonesia sendiri beliau itu ditokohkan gitu, sehingga saran saya jika ingin membaca pemikiran Gus Dur secara murni, maka kalian baca sendiri nanti di buku-buku di buku-buku atau karya-karya tentang beliau yang murni gitu. Cuma hari ini adalah kajian pribumisasi Islam dalam bingkai pemikiran Gus Dur itu sesuai pemahaman yang saya dapat gitu. Karena pernah dibahas atau pernah diangkat dijadikan diskusi tentang Gus Dur ya, tapi dalam pluralismenya, sehingga biografinya gak perlu terlalu banyak untuk saya sampaikan ya. Langsung ke pemikirannya saja nanti, dan epilog dari saya. Pertama, sebelum kita memasuki ranah pemikiran Gus Dur terkait pribumisasi Islam, kita harus memahami Islam yang dipahami oleh Gus Dur. Jadi kunci utamanya adalah Islam. Mudahnya, Islam itu sebagai agama yang ada kaitannya dengan keimanan ya, keyakinan secara ke atas dia menyangkut keimanan, dan secara ke samping menyangkut ibadah atau syariat. Secara ke bawah itu menyangkut dengan muamalah, atau bukan muamalah perbankan enggak ya, muamalah pergaulan ya, di dalam sosial. Muamalah itu sosial itu. Sehingga Islam itu menjadi suatu agama yang selalu relevan. Mau ditaruh di langit relevan, mau taruh di bumi relevan, bahkan ada di udara sekalipun relevan. Itu bahasa mudahnya seperti itu. Harapan Gus Dur itu seperti itu, adanya pribumisasi Islam. Dan Islam dipahami juga sebagai doktrin yang sakral namun sangat universal, artinya bisa merangkul semua persoalan manusia, baik persoalan masyarakat, politik, dan juga persoalan lainnya gitu. Nah, kita mungkin ya teman-teman sering mendengar hari ini nih
ada istilah Islam Nusantara ya. Akhir-akhir ini kan ada Islam Nusantara gitu. Nah, salah satu munculnya istilah Islam Nusantara itu disebabkan teori Gus Dur terkait pribumisasi Islam ini, sehingga ada produk Islam Nusantara. Nah, kenapa sebenarnya bukan pribumisasi Islam ini bukan Gus Dur yang awal punya pemikiran, tapi Gus Dur saja yang kemudian mensistematiskan suatu pemikiran terkait pribumisasi Islam jauh sebelumnya. Misal Al-Ghazali, akarnya itu sudah ada, akar-akar terkait pribumisasi Islam itu dengan memisahkan beberapa teks hadis yang menyangkut terkait ajaran agama dan yang menyangkut dengan berangkat dari akar budaya. Itu saya harap nanti kita diskusikan bersama terkait pribumisasi Islam ya. Ini menyangkut pribumisasi Islam ini, kata kuncinya juga ada budaya ya. Cuma kita luruskan pemikiran tentang budaya. Apa itu budaya? Intinya kreasi manusia ya, yang luhur misal. Sehingga kata budaya di sini identik dengan positif, karya. Kan budaya itu kan budidaya ya kan, berarti kan karya, kreasi manusia. Dengan itu ada pemahaman antara budaya dan agama itu tidak harus gap semua, tidak harus bertengkar, karena agama adalah ajaran yang baik dan budaya adalah kreasi manusia yang terbaik. Jadi kan sejalan, tidak ada tumpang tindih, cuma tidak perlu campur, tidak perlu dipaksa untuk kawin, karena memiliki independensi masing-masing. Yang budaya yang agama, cuma tidak perlu dibenturkan lebih-lebih dengan agama Islam. Jadi konsep Gus Dur berbicara pribumisasi Islam, harapannya itu jauh ke depan. Salah satunya di mana agar budaya tidak terlalu ikut campur perihal agama dan agama juga tidak mengubah budaya. Artinya biar selaras, tapi kata saya tadi tidak perlu dicampur. Sehingga Islam itu selaras dengan apa yang diharapkan oleh Nabi Muhammad misal, dengan konsepnya bahwa Islam itu tidak ada perbedaan antara Arab dan asing ya, dan non Arab gitu kan, semuanya adalah sama, jadi rahmatan lil alamin. Nah,
Gagasan Gus Dur itu melihat Islam di Indonesia. Cuma teman-teman, pribumisasi itu tidak ada kaitannya dengan keyakinan, tidak ada kaitannya dengan ibadah. Cuma kaitannya adalah dengan budaya maupun tradisi lokal atau kultur lah. Sehingga gak perlu Mbak Winda buat Quran Madura, cuma tidak perlu ya, karena nggak ada kaitannya dengan nas. Dan tidak perlu buat sembahyang ala Madura atau ala Nusantara, nggak perlu, karena itu nggak ada kaitannya ke sana. Dan tidak perlu buat syahadat bahasa Mandarin, nggak perlu ya. Cuma nanti di esensinya itu adanya pribumisasi itu juga menyelamatkan kita sebenarnya sebagai kaum terpelajar dari biar tidak terlihat menentang terhadap ajaran Islam. Misal kayak gini, misal ya, kita kan tahu feminis ya, feminis Islam misalnya, feminis Islam, feminisme Islam. Feminis itu sepakat dia menolak poligami ya kan Mbak ya. Cuma kan kelihatannya ini kan menentang Al-Quran, nas Al-Quran. Ayat berapa itu yang ya An-Nisa ya, yang ma'atobalakum yang kayak gitu ya, yang dipahami oleh masyarakat ya. Itu ayat poligami. Itu kan feminis berarti kan menentang Al-Quran. Seakan-akan kan seperti itu. Bukan seakan-akan. Ketika menolak poligami berarti menolak nas Al-Quran yang surat An-Nisa tadi misal. Sedangkan beberapa ulama sepakat menentang Al-Quran itu keluar dari Islam misal. Maka karena ada pribumisasi Islam, feminis yang menolak poligami itu bukan menentang Al-Qur'annya, enggak, tapi dia mereduksi kata-kata adil misal itu dengan menurut istri, bukan lagi menurut suami itu. Maka kalau memang feminisme Islam tidak menginginkan poligami, maka segeralah Mbak Winda dan teman-teman misal membuat teori keadilan konsep feminis muslimah atau istri muslimah gitu kan. Sehingga nanti dipersulit bagaimana seorang suami itu mau poligami. Kalau diklasikan hanya adil itu konsepnya yang penting jatahnya gitu kan, pas baik di nafkah. Tapi kan enggak segampang itu di masa modern hari ini untuk mengukur keadilan perempuan dari sisi biologis saja, tapi juga dari psikologis misal. Nah, itu salah satu bentuk adanya pribumisasi Islam. Sehingga poligami itu bukan lagi menentang nas Al-Quran, tapi karena ada teori keadilan ya kan ya. Menurut Islam perempuan disesuaikan dengan budaya kita. Juga terjadi di pribumisasi Islam itu yang sering kita temui sehari-hari, beras dijadikan zakat kan kayak gitu kan. Atau yang penting cendol dijadikan takjil ya kan ya. Kan seharusnya kan kurma gitu kan. Kan iya kan. Es ya kan kita sekarang bulan puasa ya. Yang penting lah yang manis-manis kan kayak gitu kan anu kuncinya ya. Ya. Sekalipun sosis bisa dijadikan takjil gitu kan. Kan asalkan kecapnya yang
manis. Karena yang penting kan manis. Lah itu untuk pribumisasi Islam, sehingga kita zakat fitrah itu bukan lagi gandum tapi beras, karena pokok ya, kutul apa bahasanya itu, bahan pokok negara ya, yang dalam bangsa ya. Dengan kata lain, Islam itu fleksibel. Mau hidup di Mandarin ya tidak masalah, mau hidup di Rusia gak masalah, mau di Ukraina gak masalah, mau di Amerika yang gak masalah, karena ada pribumisasi gitu. Gak masalah, karena Islam itu selalu siap hidup bersama gitu. Dengan konsep pribumisasi Islam kan seperti itu. Atau tidak mesti kita mengadopsi budaya Arab. Cuma jangan salah tafsir. Nanti ada pribumisasi Islam kita harus menjauhi budaya Arab, enggak. Kita sama saling menghargai saja antar budaya gitu kan. Itu dari pribumisasi Islam. Nah, maka garis bawahnya ada, yang perlu digarisbawahi adalah yang dipribumisasikan itu manifestasi kehidupan Islam tok, bukan ajaran yang menyangkut akidah atau menyangkut peribadatan formal, misal menyangkut sholat, ya kan ya. Tidak menyangkut ke situ, tapi kehidupan Islam belaka, tidak menyangkut akidah ndak, sehingga tidak mengganggu terkait dengan keislaman seseorang. Mau Mas Nanang misal mau belajar darbuka versi India ndak masalah, mau versi mau versi Cina ada masalah gitu kan enggak mengganggu keyakinannya kan. Yang penting dia tetap bersyahadat ya. Artinya mengakui Islam sebagai keyakinannya itu sesuai dengan koridor-koridor keislamannya. Mempercayai rukun iman itulah dan sholat gitu kan. Enggak masalah kan. Sehingga enggak perlu dipertentangkan adanya Islam Nusantara misal. Enggak perlu. Nah, yang dimaksud dengan manifestasi kehidupan Islam itu melalui tradisi dan budaya lokal itu saling mewadahi, yang budaya mewadahi agama, yang agama juga melindungi budaya. Nah, pribumisasi Islam itu sebagai solusi sebenarnya, di mana hari ini kita itu selalu dipecah belahkan dengan antar Islamnya, ya kan ya, dibentur-benturkan. Maka agar kita tidak terpecah belah, ada suatu gagasan Gus Dur itu, kalau kita baca dalam bukunya Islamku Islam Anda, Islam kita, itu Gus Dur menawarkan memang alat dari pribumisasi Islam itu ada teori atau gagasan terkait dengan kajian studi area. Jadi studies area. Jadi kita harus mengkaji tentang agama Islam itu sesuai areanya masyarakat atau bangsa-bangsa. Misal ada Islam Arab seperti apa, Islam minoritas seperti apa, Islam
Nusantara seperti apa. Lah, apa perlunya dikaji seperti itu? Untuk memahami Islam atau agar ada saling saling memahami antar umat muslim itu, sehingga tidak mudah dipecah belah. Iya, kita mungkin di sini merasa besar agama Islam, umat Islamnya di Indonesia ya, merasa besar sehingga bebas mau melakukan budaya keislaman misal, iya kan ya, sehingga kita kan bebas mau takbir keliling, ya kan ya, mau banginin sahur, ya kan ya, mau banginin sahur pakai ember, terserah mau pakai apa saja. Iya, karena kita memang mayoritas muslim. Nah, bagaimana kehidupan muslim yang misal di Kuba yang tidak boleh mendirikan masjid di negaranya, ya kan ya? Sehingga kan tidak dengar adzan untuk buka puasa, sehingga perlu ada budaya lain yang mengisi selain atau menggantikan adzan. Kalau kayak di Kuba kan tidak boleh mendirikan masjid, apalagi di Korut misal, ya kan gimana cara dia mengetahui sahur, mengetahui buka puasa, kan perlu ada terobosan atau kreasi manusia untuk diciptakan. Nah, itu sebenarnya harus kajian area study, sehingga nanti Bang Ali karena datang dari Turki misal, melihat Mbak Winda yang nggak pakai cadar dikirain biarawati, kan salah perspektifnya. Itu kan tetap muslimah gitu kan. Enggak, itu misal, sehingga ada perlu kajian area atau studies area ya, sehingga pribumisasi Islam. Jadi antar budaya tidak lagi dipersoalkan, apalagi dipermasalahkan dengan agama. Mau banu, mau jenggotnya yang panjang ya gak masalah, karena memang budayanya seperti itu. Ya kalau memang hidup di Jepang misal, kalau Japanisasi cuman kumisnya yang mau dipanjangkan cuman gak masalah. Dan kan gak menyangkut keimanan kan, seperti itu, gak menyangkut suatu keyakinan. Yang penting Islam itu enak gitu. Jadi Islam yang enak lah, tidak terpaksa gitu. Intinya seperti itu. Nah, pribumisasi Islam itu juga sebagai metode ya, untuk menyebarkan Islam yang ramah sebenarnya, sehingga muncul Islam Indonesia, Islam Nusantara, Islam Persia, Islam Eropa itu penting ya. Intinya tidak mencampur adukkan, kata Gus Dur itu tidak mencampur adukkan antara budaya dan agama. Jadi ada independensi masing-masing, yang budaya-budaya, yang agama-agama, sehingga apa yang sudah menjadi budaya Arab namun dianggap oleh kita adalah agama, itu kita bebas untuk membuat kreasi yang baru atau memasukkan budaya kita. Misal waris itu murni mengadopsi Nabi Muhammad, itu murni mengadopsi budaya Arab. Tuh. Cuma karena sudah direkrut oleh Nabi Muhammad, maka itu adalah ajaran kayak gitu kan ya. Ya bukan direkrut, diadopsi ya, ya. Diambil sebagai itu adalah
contoh pribumisasi Islam yang dilakukan, yang dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga mau Islam Quraisy, mau Islam mana, Mu'tah, mau Islam mana, terserah, itu selalu relevan dengan agama Islam selama tidak mengganggu tadi kata Gus Dur, keimanan dan ibadah formal itu. Sehingga tidak membentuk, tidak perlu membuat sholat versi kejawen, nggak perlu versi Jawa nanti pakai sinden, cuma nggak usah. Ya pakai itu aja lah, pakai yang ada di agama Islam, di fikih-fikih itu. Ya, pakai bahasa Arab gitu. Ya ndak perlu pakai bahasa Indonesia lah. Yang penting pakai bahasa hati yang Tuhan tuh mengerti kayak gitu. Sampai di sini ada yang ingin diskusikan. Ini baru pengantar ya, nanti ke intinya nanti. Ini baru pengantar dari saya sebagai pemahaman, karena ini maka kata saya tadi ini berat bagi saya dan bahaya sekali untuk saya sampaikan karena menyangkut pemikiran seseorang. Takut tidak sama gitu kan. Cuma saya sarankan kan baca sendiri. Kalau murni pemikiran Gus Dur banyak kok di karya-karyanya. Sejak tahun 1971 itu Gus Dur itu, beliau itu seorang aktivis menulis ya, tapi bukan aktivis organisasi. Dia itu non organ di mahasiswanya. Cuma dia aktif di forum-forum, aktif di forum-forum. Oh ya, itu di masa tuanya ya, di masa mahasiswanya beliau itu aktif di forum-forum apa namanya kayak gini, diskusi LPSE dia. Apa LPSE itu? Nulis itu. LP3SE itu apa? Lingkar apa? Lembaga apa? Tentang karya tulis itu. Kalau hari ini lingkar pena lah kayak gitu. Kalau modern sekarang, kalau masa-masa sekarang. Nah, itu Gus Dur ya. Sehingga track recordnya beliau itu kuliahnya SMP-nya itu di Jogja ya. Kalau nanti di biografinya sejarahnya itu seru. Makanya sejarah hidupnya itu seru kan. Makanya dia itu gagasannya agak pribumisasi gitu, Islam Nusantara. Karena keturunan organisasi NU dan besar cendekiawannya itu di SMP-nya di Pondok Muhammadiyah di Jogja gitu. Jadi kan selalu paham terhadap wilayah sekitar gitu, tidak tidak asal-asalan nanti vonis ndak gitu kan. Iya. Bahkan kan kakeknya dari sisi uminya beliau kan tokoh Muhammadiyah. Maka beliau itu dipondokkan di Jogja. Akhirnya mendapat mendapat beasiswa oleh Kemenak untuk kuliah di Universitas Al-Azhar. Cuma beliau gak teruskan. Kenapa? Itu hebatnya Gus Dur. Karena tingkat pendidikan di Indonesia dan di Mesir itu lebih tinggi di Indonesia. Di Mesir itu masih sorogan, masih hafalan, masih kayak pesantren-pesantren itu salaf gitu, skripsi gak penting gitu. Jadi agak modern di Indonesia. Maka kata Gus Dur, ngapain saya ke sini? Maka bentang-bentang kuliah Al-Azhar jangan sok-sokan, mesti tinggi. Iya, Pamekasan. Nah, iya, itu di tingkat pendidikan. Makanya sampean boleh bilang ke dosennya yang alumni Al-Azhar itu jangan sok-sok jadi pembimbing skripsi. Sampean tuh gak belajar metodologi penelitian itu gak penting. Itu hanya sekedar yang penting bikin makalah ya selesai kan, namanya kan makalah. Kalau di Indonesia itu banyak macamnya tugas, ada artikel,
ada makalah, ada skripsi, ada tes. Padahal kalau dalam bahasa Arab itu tetap makalah. Makalah. Mau skripsi ya makalah, mau artikel ya makalah. Ya Indonesia karena butuh kreasi banyak, apalagi di Yayan Madura ada makalah, ada jurnal. Pokoknya banyak lah bahasanya ya. Maka jejak Gus Dur tidak diteruskan sehingga nanti ke Baghdad. Cuma beliau itu di Al-Azhar gak lanjutkan studinya itu, tapi melanjutkan ke perpustakaan dalam kehidupan sehari-harinya. Itu yang gak ada di Indonesia. Kalau sistem pendidikannya lebih bagus di Indonesia, tapi sistem wawasannya lebih bagus di Mesir gitu atau di Timur Tengah, lengkap. Jadi manuskrip kuno itu masih agak murni gitu. Kalau kita terkadang berisi akan syarat kepentingan itu. Saya kalau baca tokoh-tokoh karya Indonesia itu sering mengarahnya sudah suudzon duluan. Sehingga karyanya Harun Nasution arahnya ke sini. Karena ada kepentingan ormasnya kadang kayak gitu. Saya agak suudzon itu. Sekalipun saya sering baca, awalnya saya baca punya Gus Dur itu, nanti arahnya ke sini. Karena kepentingan ormasnya gitu. Cuma lama-lama saya baca enggak seperti itu juga. Memang ada independensinya gitu. Sehingga kalau komunitas saya itu kan mahasiswa indie gitu. Jadi lunak gitu. Tidak akan syarat kepentingan suatu pemikiran. Sehingga kenapa teman-teman saya buat seperti ini? Saya khawatir kita memperdebatkan sesuatu itu tidak dalam ranah keilmuan, tapi dalam ranah kepentingan. Sekarang kan pro kontra terkait Islam Nusantara, ya kan? Lah, itu khawatir saya tidak dalam ranah keilmuan, tapi ranah kepentingan. Tuh. Intinya pribumisasi Islam itu kata kuncinya adalah budaya dan agama itu, sehingga tidak perlu dicampur adukkan. Analoginya itu kalau dalam artikel-artikel itu antara filsafat dan ilmu pengetahuan nih. Filsafat dan ilmu pengetahuan tidak perlu campur aduk. Cuma filsafat tanpa ilmu pengetahuan tidak bisa, dan ilmu pengetahuan jika tidak berfilsafat juga tidak bisa. Itulah agama dan budaya. Itu pengantar perlu didiskusikan ya. Nanti tanya jawab saja biar tidak terkesan kultum ya. Karena sudah ada di terawih-terawih dan di kuliah-kuliah subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Menarik ya ketika kita telisik mengenai pemikiran Gus Dur tentang pribumi Islam ya. Bagaimana di situ juga dijelaskan bahwa Islam itu meskipun ada di langit, Islam itu akan nyaman di langit. Meskipun Islam ada di dataran rendah, di dataran tinggi pun Islam akan tetap eksis di sana, kan seperti itu. Cuman agak kebingungan juga ya ketika dihadapkan dengan Islam dan budaya. Karena Islam dan budaya. Karena cenderung kita itu membudayakan Islam, mengislamkan budaya. Ya, mengislamkan budaya. Hal-hal yang semestinya menjadi kodrat dari Islam itu sendiri, seolah-olah dengan adanya budaya seolah
Islam itu lentur dengan adanya budaya itu sendiri. Seperti yang sudah kejadian ya di Indonesia, kayak yang kemarin itu ngaji itu dengan apa? Dengan nada ya iya, dengan nada-nada budaya Indonesia itu kan. Jadi cara bacanya itu mengikut sertakan dengan lagu apa itu? Iya, dengan itu. Dengan apa? Dengan Jawa, ya kayak gitu. Seolah-olah kayaknya kita kan dalam membaca Al-Quran itu juga sudah diatur kan oleh imam-imam Al-Quran yang lainnya, kan kayak gitu. Cuman di sana ketika ada pertentangan seolah-olah Islam itu lentur banget gitu. Bahkan sampai kita itu membaca Al-Quran itu seolah-olah harus ikut budaya gitu. Budaya itu bisa masuk di sana. Terus bentuk independensi dari agama Islam itu seolah-olah dioyak-oyak oleh budaya. Seperti itu. Nah, di situ gimana coba tanggapan dari pemateri mengenai hal tersebut? Karena emang di Indonesia dengan beribu-ribu budaya, suku dan agamanya, takut nanti ya Islam itu kehilangan independensinya dengan dielaborasikan dengan budaya, ketika dielaborasikan dengan adanya budaya seperti itu. Karena tadi inti pertanyaannya itu kan kita cenderung membudayakan Islam ya. Iya. Mengislamkan budaya. Budaya dijadikan agama gimana? Ya itu memang sering terjadi di negara kita. Termasuk dulu ketika saya kecil itu kalau mendengar lagu Arab itu saya ya dikira selawat sama saya kan kayak gitu. Termasuk Magadir cuman ya kan ya. Itu saya sedih sekali, ingat Tuhan gitu. Padahal kan Magadir itu kan terkait porno apa kalau kata saya tentang percintaan gitu yang tidak bisa tidur. Tapi ya tuh sehingga perlu ada kajian memang mana yang budaya mana yang agama. Cuma kayak gini Mas Akbar ya, pribumisasi Islam itu kata Gus Dur itu tidak menyangkut ranah ibadah, ndak. Ibadah formal seperti zakat, sholat, haji, ndak. Nanti jangan-jangan ada pribumisasi Islam mau mendirikan tanah suci di Nusantara misal, ndak boleh, bukan seperti itu. Kan ya karena sudah Arab Saudi gak muat, tiba-tiba Ka'bah ingin dipindah ke Sumatera, mau diangkut, kan bisa jadi kan ya, kayak piramid kan udah dipindah, ya piramid itu yang diambil ya. Oh gak pernah baca sejarahnya? Satu bangunan yang dipindah kan bisa kan diambil. Oh iya. Anggaplah cita-cita presiden kita hari ini ingin dipindahkan ibu kota ke Kalimantan misal. Nanti karena saking kuatnya pribumisasi Islam, ingin memindahkan Ka'bah ke Sumatera misal, biar lebar kan enggak mungkin, enggak juga, enggak boleh seperti itu. Ya. Enggak boleh. Nah perihal tadi mengaji ya. Saya enggak terlalu banyak tahu terkait sistem qori. Cuma setahu saya itu kalau kata ngaji Al-Quran itu kan dikunci dengan tajwid ya. Dan beberapa imam cara baca itu ya. Kalau imam perihal lagu saya gak belum tahu gitu ya. Belum banyak tahu. Jadi mau pakai langgam pun bagi saya enggak masalah. Mungkin karena saya gak tahu kan apa ada imamnya juga gitu tentang lagu. Oh ada ya. Ya itu berarti harus perlu buat imam. Entah imam samudra lah. Yang utusan dari Nusantara.
ya terserah lah mau buat itu ya. Cuma saya perihal lagu nggak tahu memang. Cuma kalau yang sering si kita dengar yang di Indonesia itu yang kayak gini tuh. Assalatu wassalamu alaik, yang sebelum itu kan lagu-lagu Turki itu kalau kayak gitu. Itu budaya Turki itu, iya buatan Turki. Kalau nanti Banu mau pakai punya Peter Pan enggak masalah. Assalatu wassalamu alaiknya. Yang penting ya terserah. Mau pakai yang ada apa denganmu kayak ya maksudnya nadanya mau dipakai enggak masalah gitu kan. Ya cuma siap-siap digeruduk masa nanti. Kok tiba-tiba ada assalatu wassalamu alaik nih versi India misalnya. Ya masih belum masuk ke sana soalnya. Masih belum masuk ke ranah dalam masih belum masih di ranah luar tok, masih di darbuka ya kan. Iya kan sudah masih di ranah-ranah luar saja. Masjid sekarang pakai konsep Cina, pakai konsep apa namanya? Joglo, itu biasa. Tuh. Sebenarnya itu ya Mas ya. Cuma anehnya memang terkadang budaya oleh masyarakat kita memang di-justice atau diklaim bahwa itu adalah bagian dari agama, dan agama sebagian juga diklaim itu adalah budaya. Itu biasa karena memang belum ada penceramah yang belum banyak yang dapat memilah-milah seperti itu, enggak. Semuanya masih dalam koridor fikih. Jadi hanya sekedar najis, kemudian syarat sahnya sholat, masih belum ke situ. Wajar kalau masyarakat menganggap tahlil cuman. Ya, budaya tahlilan itu yang kerumun-kerumunan itu dianggap wajib cuman. Karena masih belum ada yang menjelaskan perihal wadis culture semuanya kan ya. Kayak gitu ya Mas Faruk ya, wadis religion cuman. Tuh, itu ya Mas Akbar ya. Cuma intinya lah pribumisasi pemikiran Gus Dur itu mudah. Hanya menyangkut kontekstualisasi dan kulturalisasi. Kontekstualisasinya kata saya tadi feminis biar tidak keluar dari Islam maka jangan coba-coba menentang poligami. Cuma membuat teori keadilan baru menurut istri misalnya. Nanti Mbak Winda dirumus sehingga nanti suami yang mau poligami itu gak bisa gitu karena ada teori keadilan menurut suami Islam. Ya kan diperintahkan oleh Al-Quran. Karena nanti ditakut-takuti dengan keadilannya itu untuk poligami kan. Fa in khiftum alla ta'dilu kan. Sehingga kan tidak jadi poligami, maka kan nggak menentang. Jadi nggak perlu bertengkar dengan ulama-ulama pesantren feminisme Islam yang melarang poligami itu. Apa enggak? Poligami boleh, tapi keadilannya itu harus menurut istri, bukan menurut suami. Kalau keadilannya menurut suami, ya banyak kita itu poligami. Karena kalau menurut saya misal menikah, menurut saya sudah adil, ya sudah poligami kan gitu. Tapi kalau membuat keadilan versi menurut istri-istri Islam atau muslimah lah, maka kita jadi takut untuk poligami. Itu pribumisasi Islam. Juga dalam pembagian waris itu dalam konteks aktualisasi. Dalam kulturalisasi kita melebur dengan budaya, bukan bercampur aduk, enggak, tetap independen. Budaya-budaya ya agama-agama gitu. Artinya apa?
kita menjalani budaya yang berbau agama, takbir keliling, membangunkan sahur, itu kan budaya kita kan ya. Cuma ada yang pakai apa namanya? Gentrung, ada yang pakai ember, ada yang pakai oldaul, mikrofon ya, terserah. Kan itu dari produk budaya kan ya. Tapi yang mendukung agama kan supaya orang menjalankan sunnah sahur ya kan. Ya itu yang kulturalisasi terserah. Yang penting tidak marah yang dibangunkan. Nanti mentang-mentang sahur nanti pas ditarik sarungnya kayak gitu kan enggak juga. Ya itu. Ya, tanggapan juga Mas ya, Mas Ang. Saya rasa kulturalisasi di Indonesia perihal agama itu selagi itu berbau hal yang positif itu mungkin bisa kita laksanakan. Bahkan dari saking kreatifnya budaya di Indonesia sampai ada kayak gini. Sing open BO ayo sahur, meskipun dia suka open BO, dia diajak sahur juga gitu kan. Jadi amar ma'ruf nahi mungkarnya itu memang ada. Memang kulturalisasi di Indonesia tentang amar ma'ruf nahi mungkarnya itu memang kental banget. Kayak gitu. Jadi saya nanggapnya kayak gini. Selagi budaya itu tujuannya baik kayak gitu. Tujuannya baik dan tidak merubah sesuai dengan apa yang jadi konsep dari Gus Dur itu sendiri, yaitu tidak mencampur adukan antara budaya dan agama. Itu menurut saya sah-sah saja kan kayak gitu. Selagi itu amar ma'ruf nahi mungkar harusnya kayak gitu. Jadi pribumisasi Islam yang dirumuskan oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid sebagai suatu metode ataupun teori itu tidak menyangkut terkait dengan keimanan, ya, tidak berbicara akidah, ndak. Jadi gak ada ilmu tauhid Nusantara, gak ada. Ya ilmu tauhidnya tetap itu apa? Aqaid itu yang itu punyanya Syekh Siti Jenar. Konsep syahadatnya, Kak. Gimana? Kenapa? Itu yang punyanya Syekh Siti Jenar, konsep syahadatnya yang pakai bahasa Kejawen. Itu kan sudah representasi dari yang dijelaskan tadi. Kan Syekh Siti Jenar kan dulu. Ini kan Gus Dur baru kemarin, Mas. Ya. Kalau maksudnya punya Gus Dur itu tidak mengubah keimanan, ndak. Ya mau pakai bahasa, kalau syahadat itu kan bahasa hati. Kan iya, karena soalnya keyakinan kan bahasa hati kan. Terserah. Lah gimana kalau syahadatnya orang bisu, apakah kamu tahu? Kan iya. Kan enggak tahu. Jadi kalau mau pakai bahasa Jawa cuman terserah, mau pakai bahasa Cina mau pakai bahasa Inggris pun enggak masalah, cuman gimana bahasa Inggrisnya syahadat, Faruk? Setahu saya nggak ada untuk syahadat itu. Tapi jadi kalau kepercayaan gimana kalau itu faith, David Beckham pengen masuk Islam? Faith kepercayaan kan? Oh, iya. Faith kepercayaan or keimanan itu. Faith, Kak. FAITH. Untuk syahadat itu kan diadopsi dari apa ya? Bahasa dari Arab. Jadi sulit untuk semisal ditransfer terhadap Inggris itu sendiri. Satu sisi. Oh iya. Untuk kalau Arab semisal ke Indonesia ini yang disebut dengan Arabisasi itu mungkin ada ya Bang Wanu. Arabisasi. Jadi mudahnya memahami pribumisasi Islam itu setidaknya pertama itu kita menengok budaya ataupun kita harus apa kata saya tadi, berdamai dengan budaya setempat sesuai dengan alat tadi, kata saya tadi,
ada kajian area itu. Dan yang kedua, Islam, pribumisasi Islam itu bukan Arabisasi, bukan Jawanisasi, bukan itu. Gak boleh ada suku-suku yang merasa paling Islam sendiri, gak boleh. Jadi mentang-mentang suku Quraisy misal, gak boleh. Mentang suku Baduy atau suku Madura gak boleh. Oh, saya suku Madura punya jaminan dari Gusti Allah untuk masuk surga duluan. Enggak, gak bisa gitu kan ya. Maka tetap berpadu pada la fadla li arabi alal ajam wala li ajami alal arab illa tuqa, kecuali ketakwaannya, kan kayak gitu hadis Nabi kan ya. Jadi gak ada yang Arab, gak ada yang ajam itu. Terserah mau ceweknya Banu Arab ya gak apa-apa, ceweknya Faruk agak Cines gak apa-apa, terserah. Itu gak ada larangan di dalam agama Islam, yang penting solehah. Cuman Mbak Winda mau cari suami takmir masjid di Turki gak masalah, di mana kek di Cordova terserah. Yang penting soleh, intinya itu. Ya intinya gak ada sangkut pautnya tidak ada suku-suku yang harus lebih di antara suku-suku yang lain, biar tidak seperti jahiliyah gitu. Kemudian pribumisasi Islam itu tidak meninggalkan norma demi budaya, artinya tidak meninggalkan agama demi budaya, itu intinya yang dirumuskan oleh Gus Dur. Dan yang kemudian pribumisasi Islam itu merupakan hanya pengembangan ajaran yang lebih matang atau agar pengembangan pemikiran keislaman itu terus berlanjut hatta sampai hari kiamat gitu. Kan bagaimana Islam menghadapi nuklir, sekarang kan era nuklir. Negara A sudah nuklir, negara B nuklir, C nuklir. Semenanjung dunia sekarang sudah nuklir. Jadi Islam tetap juga berpikir tentang nuklir gitu. Sebenarnya itu ada pribumisasi Islam, tidak menotot hanya persoalan jenggot, terus persoalan cara wudhu, enggak. Itu pun penting, tapi itu penting tidak boleh ditinggalkan demi budaya. Ya harus wudhunya yang tepat karena syarat itu kan ya. Sama dengan untuk menjadi Islam ya harus syahadatnya yang tepat, keimanannya lah. Kemudian ibadahnya, formalnya yang tepat itu. Tidak seperti yang kemarin kan ada viral video, apa itu? Sholat kayak goyang-goyang ya, kan ada. Pribumisasi Islam ndak merana ke situ, tidak membuat gerakan baru. Jadi jangan coba-coba Mas Akbar cuman buat gerakan sholat versi yoga, jangan versi Cimande kayak jangan. Gak ada ya, tetap seperti itulah. Gak ya, mentang-mentang pribumisasi nanti itu nanti makin ribet, nanti makin hancur. Kita yang mau tengkar terus capek ya. Walaupun persoalan tempat menaruh tangan ada yang di dada, ada yang di perut, terserah. Karena sampai hari ini antara dada dan perut gak ada batasnya. Tidak ada perbatasannya di mana kan. Kadang dada kita menyebut perut dan perut menyebut, yang penting menaruh tangan dalam sholat ya. Ya saya belum menemukan menaruh tangan di atas dahi, belum menemukan ya, di atas kepala ya. Itu intinya ya. Yuk kita diskusikan ya terkait pribumisasi Islam, pemikiran Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Mulai. Oke, terima kasih waktunya. Sebenarnya gagasan dari Islamisasi itu juga romantik, lahirnya semacam beberapa kotak-kotak menyebabkan beberapa hal itu harus diislamisasi, termasuk bumi juga harus diislamisasi. Pribumisasi Islami termasuk juga seperti, dan mungkin nanti akan ada
Islamisasi politik. Karena adanya privatisasi Islam ala Gus Dur yang diusung menjadi Islam Nusantara, harusnya memang tidak ada kejengahan atau tidak ada kejengkelan dengan adanya lagu Hai Ibu, Bapak itu. Karena itu trending bulan puasa tahun lalu ya. Dan gagasan privatisasi Islam ini sebenarnya kalau bagi saya ini harus menjadi step kedua ya, harus menjadi step kedua setelah kita memahami kajian kita minggu lalu gitu loh. Bukan saya menuhankan Harun Nasution ya, enggak. Soalnya seorang yang masih jumut dengan pemikirannya, yang masih belum fleksibel, dia akan terkungkung dengan berapa dogmatis para ulama yang menghasilkan dengan hasil istihadnya gitu loh. Kalau kita termasuk yang harus diprivatisasi, yang sering kaku dalam privatisasi hingga menciptakan Islam yang tidak fleksibel. Jadi perlu nanti lahirlah fleksibilisasi Islam itu. Itu di bidang fikih misalnya. Salah satu contohnya misalnya kalau saya contoh. Karena privatisasi kan tidak hanya terikat dengan Islam di Indonesia, tapi dimanapun Islam itu hadir, dimanapun Islam itu ada, Islam itu harus mampu beradaptasi dengan lingkungan, dengan budaya yang ada di sana. Yang penting tidak persoalan akidah itu tidak bisa ditawar. Itu kalau bahasanya Gus Dur kan. Dulu itu kalau nggak salah Imam Syafi'i itu waktu di salah satu mensucikan termasuk membersihkan mani itu loh. Mani yang enak kalau ada di kantong tapi jijik kalau ada di sarung. Itu mani itu. Iya. Dulu cara mensucikannya itu dengan dibasuh. Dengan dicuci lah dengan menggunakan air. Tapi saat pindah ke Mesir karena di sana itu wilayahnya gurun, sulit menemukan air, maka cara mensucikannya itu dengan cara digosok coba lagi. Iya, karena digosok. Pada akhirnya menggunakan koin sehingga mani yang ada itu hilang. Itulah bagian dari privatisasi. Jadi Islam itu fleksibel. Kekakuan di bidang fikih ini juga menyebabkan kejumutan berfikir itu loh. Sehingga Islam tidak bisa apa ya? Tidak bisa fleksibel antara satu tempat dengan tempat yang lain. Kalau kita kontekstualisasikan ke Indonesia, karena memang privatisasi Islam ini lahir dari mungkin melihatnya kompleksitas problem yang ada di Indonesia sehingga Gus Dur itu menginginkan adanya privatisasi Islam. Akhir-akhir ini mungkin privatisasi Islam ini menjadi gejolak ya di Indonesia. Mulai dari adanya upaya legam bacaan dalam Al-Quran, terbaru dengan toa atau bahkan sebelum toa itu ada yang sampai ada istilah kadal gurun karena adanya upaya pelaporan, karena ada statement bahwasanya Tuhan itu bukan orang Arab. Ya karena Tuhan tidak punya KTP Arab. Setahu saya juga Allah itu gak punya KTP ya. Jadi tidak bisa kita lihat beliau itu berasal di mana gitu. Itu bagian dari salah satu problem gagalnya memahami privatisasi Islam. Karena sebenarnya pun tanpa adanya teori privatisasi Islam, kalau bagi saya Islam sudah cukup sosialis kalau bahasanya Harun Nasution. Atau Islam itu sudah ardi. Tidak boleh hanya semawi. Itu kalau bahasanya Cak Nur. Jadi kalau saya membaca di sana misalnya, saya justru lebih tenggugas saat mengatakan bagaimanapun cara kita mengaplikasikan Islam, yang penting value atau yang penting nilai keislaman itu ada, itu monggo. Itu kalau istilahnya Cak Nur, dipersilahkan. Cuma kalau lagi-lagi kita kontekstualisasikan dengan berbagai budaya yang ada di Indonesia. Tadi sempat juga Mbak Winda bisik-bisik, mungkin dia malu untuk bertanya bagaimana dengan adanya peraturan toa dan sebagainya. Nah, iya itu. Kalau bagaimana dengan toa, itu kan sudah kita berbicara tentang keberagaman budaya Indonesia, keberagaman pluralitas agama yang ada di Indonesia. Kita berbicara sudah ke sana.
bagaimana upaya mencoba mengartikan atau membumikan istilahnya Gus Dur ya, Islam yang ada di Indonesia gitu loh. Dengan beberapa kompleksitas problem yang ada itu. Termasuk dengan persoalan toa. Terus misalnya yang sebentar lagi misalnya dengan persoalan kemanusiaan yang kalau bahasanya Erdogan itu tidak perlu menjadi Islam kalau cuma ingin membela Palestina misalnya. Itu karena berbicara persoalan kemanusiaan. Jadi bagaimana seperti itu? Apakah itu memang itu kan dimantik hanya dari persoalan sosial kemasyarakatan yang pada akhirnya melahirkan beberapa kejeramut hingga melahirkan yang satunya mengeluh dengan adanya toa. Sedangkan kalau salah satu saya suka komika Abdul Rashid itu dia mengatakan saya hidup di Flores dulu di Flores ya kata dia itu. Azan itu selalu berkumandang di mana-mana. Tapi orang yang non-Islam itu biasa-biasa saja gitu loh. Orang yang non-Islam itu biasa-biasa saja. Entah mau dianggap itu sebatas alunan apa ya, pengingat waktu lain sebagainya, itu terserah. Yang penting mereka tidak terganggu. Tapi saat Abdul itu nyampe ke Jakarta, justru azan itu dipersoalkan. Gitu. Apakah ini bagian dari kegagalan memahami pribumisasi Islam? Kegagalan memahami ya, atau bagian dari kegagalan untuk membumikan Islam itu sendiri. Hal yang seakan-akan sama tapi sebenarnya esensinya itu beda. Bismillahirrahmanirrahim. Untungnya ya pertanyaan yang dibawa itu menarik sekali karena memang lagi viral ya. Ya itu saya pinjem, saya bayar ya Mbak pakai kata menarik sekali, itu hak patennya Mbak Winda. Untuk pemirsa simposium yang sudah lama pasti tidak asing dengan kata menarik sekali. Mas Akbar tadi itu juga menarik banget ya. Itu masuk itu windaisasi kata menarik ya. Jadi bagaimana dengan persoalan toa kan gini, apakah itu sebuah kegagalan dalam memahami pribumisasi Islam atau memang suatu kegagalan membumikan Islam? Pertama mungkin ini menjadi agak dilematis ya, karena mungkin sesuai yang disampaikan oleh pemateri tadi atau pemantik ya Mas Pemantik, Prof. Mis. Dalam permasalahan toa ini kita akan bahas tentang tidak lagi bersinggungan dengan keilmuan lagi. Kita singgung dengan kepentingan ya. Kalau dari tadi kita kalau sudah membahas tentang suatu perbedaan, suatu pendapat, opini dan lain sebagainya, untuk ulama-ulama Indonesia yang mungkin tidak pure lagi, karya-karyanya ada sangkut paut tentang kepentingan-kepentingan, bukan lagi kembali kepada ranah-ranah keilmuan. Jadi memang kita harus skeptis. Tapi skeptis itu memang suatu perintah yang memang sifatnya ilmiah ya. Ya. Jadi bagaimana dengan toa ini? Karena kita tidak akan lagi bergesekan dengan ranah-ranah keilmuan. Kita akan bergesekan dengan ranah-ranah kepentingan. Ada satu hal kepentingan memang kita ini toleran atau memang hanya ingin menampakkan kita toleran gitu kan ya. Kadang kita juga bersinggungan dengan paradok toleransi itu sendiri. Kalau kita melihat dari apa ya? Sebenarnya langkah tentang pembatasan toa ya. Pembatasan toa ini kan sebenarnya kayak pemberian hukum di mana daerah-daerah yang memang sebelumnya tidak ada batasan hukumnya. Karena memang kita negara Indonesia adalah negara hukum ya. Kita di luar konteks Islam sekarang kita bantu. Karena ini hukumnya adalah hukum kenegaraan ya, ini bukan hukum agama. Jadi ada yang membentur-benturkan ini antara hukum agama dan hukum kenegaraan sehingga menjadi kayak kontradiksi. Satunya merasa lebih benar, satunya merasa tersinggung bahwa kita sebagai umat Islam dengan jumlah populasi Islam tertinggi didiskreditkan di negara sendiri misalnya. Dengan ada pemberlakuan hukum-hukum yang dinilai tidak pro terhadap umat Islam. Tidak pro terhadap umat Islam. Kalau kita melihat dari seperti itu, memang dari dulu kita tidak ada yang pro umat Islam misalnya. Kalau pro umat Islam, bisa-bisa kita nanti pendukung DITI, DINII, Gahar Muzakkar, Kartosuwiryo dan lain sebagainya. Nah, karena kalau kita melihat dalam konteks kenegaraan, kita tidak akan lagi, hukum ini pro siapa enggak? Hukum ini pro bagaimana meletakkan seluruh masyarakat di Indonesia itu egalitarian.
nggak ada minoritas, nggak ada mayoritas dan lain sebagainya. Nah, persoalan toa ini kalau kita sering lihat dari pendapat yang disampaikan oleh ini Bapak Yakut ya. Yakut kan? Bukan Yakul. Astagfirullah. Bukan Yakul ya. Bukan saya, ini audien ini menceletuk. Bukan. Bapak Kaumas ya, Bapak Kaumas. Bukan Hamas, Bapak Kaumas. Ya, Mas. Itu kira di Arab saja itu ada undang-undangnya yang mengatur tentang penggunaan ini pengeras suara. Apalagi di Indonesia ya. Cuma memang itu kepentingannya ya kepentingan hukum. Pertanyaannya, siapa nanti orang Kristen yang akan menggugat ke pengadilan tentang penggunaan pengeras suara? Ya gak apa-apa menggugat, yang menjawab bukan pengadilan, nanti yang menjawab massa. Karena memang sudah bertentangan dengan massa, bukan negara berhak mengatur bagaimana posisi setiap warga masyarakat itu egalitarian di depan hukum. Penegakan hukum budaya nanti, kan karena itu bersinggungan dengan ada sebagian orang yang merasakan dilecehkan agamanya. Saya nggak tahu kenapa agama itu bisa dilecehkan padahal agama tidak memiliki organ-organ intim misalnya. Ya organ vital ada. Kalau organ vital yang diserang itu bukan lecehan, itu namanya pembunuhan. Kalau pelecehan kan organ intim. Makanya agama itu kalau ada isu-isu sensitif di agama, sejak kapan agama punya organ intim? Agama memiliki organ vital, tidak memiliki. Jadi untuk agamawan agama jangan terlalu sensitif. Nah, semuanya itu rangsangan keilmuan ya. Sebenarnya kritik dalam bentuk pelecehan misalnya. Nah, kalau kita kembali kepada kasus Toa, kita lihat bagaimana relevansi nanti itu terjadi. Apakah ini suatu kegagalan kita dalam mempribumikan Islam atau memang kewajiban kita untuk menampakkan wajah Islam yang toleran gitu. Apalagi kalau di Madura ya ada undang-undangnya emang. Oke, undang-undangnya ada, sampean bisa bawa ke ranah hukum. Boleh, dia benar secara hukum. Tapi secara sosial budaya apakah dia mampu? Apakah hukum mampu membentur sosial budaya? Faktanya hukum Islam pun tidak mampu membentur sosial budaya. Makanya ada pemahaman pribumisasi Islam bahwa norma-norma segala sesuatu yang bersifat normatif mengalami kewalahan kalau sudah berhadapan di depan hal-hal yang bersifat kultural seperti ini. Jadi untuk merespon bagaimana kebijakan toa masjid sebenarnya nggak ada yang salah, cuma mungkin ada ketersinggungan dari narasi-narasi yang disampaikan. Karena ada sebagian umat Islam yang menganggap bahwa agama kita ini agama yang memiliki alat vital tersendiri. Mungkin sekian dari saya. Saya mau komentar. Jelas deh. Taan matahari deh. Like dulu sebelum komen. Like, comment, and subscribe. Like, comment, and subscribe. Sampai bertemu di Simposium Today. Saya ingin komentar terkait Toa. Kalau saya sebenarnya kalau mau dibilang sepakat, saya rasa itu hal yang wajar ya. Kalau misalkan ada peraturan tentang toa masjid, dan maksudnya ada aturan-aturan tentang seberapa volume toa masjid gitu ya. Karena kemarin saya sempat ada istilah namanya soundscape ya, bahwa ada beberapa negara-negara, bukan sound the ship ya, beda. Jadi soundscape itu kayak ada beberapa negara yang memang tidak suka dengan kebisingan gitu. Atau ada beberapa wilayah yang memang tidak terbiasa dengan itu. Misalkan kita lihat di Eropa, di Amerika. Kenapa di sana azan susah sekali untuk diperbolehkan? Itu karena agama ranahnya privasi gitu. Dan juga hal-hal yang bersifat suara itu kayak mengganggu. Karena di sana soundscape-nya orang-orang tidak toleran dengan yang bersifat bising-bising seperti itu gitu. Makanya kalau kita lihat bagaimana peraturan toa masjid, lanjut. Jadi oke, skip. Jadi kalau menurut saya soundscape yang seperti itu wajar sih, karena kita juga tahu bahwa di negara kita tidak semuanya beragama Islam. Jadi menurut saya wajar-wajar saja jika misalkan ada peraturan seperti itu. Pun saya melihat kalau misalkan diterapkan di Madura dengan masyarakat kita yang agak tidak mau diatur gitu ya. Jadi itu kayak Astagfirullah, mendiskreditkan. Enggak, maksudnya kita sangat kental sekali jaga budaya gitu. Jadi walaupun ada peraturan-peraturan seperti itu kita tetap gitu kan. Jangan salah paham.
Datang kan. Kurang ajar Benli, mendiskreditkan. Jadi menurut saya seperti itu. Jadi hal-hal yang tergantung bagaimana kita menyikapi itu gitu. Terus juga yang ingin saya tanggapi tentang bagaimana misalkan ada campur aduk dari agama dan budaya. Kalau menurut saya itu juga salah satunya akar masalahnya itu karena dulu waktu Islam masuk ke Indonesia itu lewat jalur budaya. Jadi budaya yang nanti ada mic-nya kok nanti ya, sabar. Jadi nanti misalkan ada nilai-nilai agama yang dimasukkan dalam budaya gitu kan. Makanya kita menganggap bahwa apa yang ada sekarang itu sesuatu yang normatif gitu. Dan masyarakat kita itu masyarakat yang fikih saya rasa. Jadi bukan misalkan kalau orang terlalu, bukan fikih kan kita melihatnya fleksibel gitu ya. Tapi masyarakat kita menganggap itu sesuatu yang normatif banget gitu. Makanya kita agak sensitif jika berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya bersinggungan dengan yang walaupun itu bukan hal-hal yang berkaitan dengan akidah gitu. Itu sih menurut saya. Semoga ada yang mendengarkan. Oke. Sebelum saya mohon itu teman saya itu Pak dosen itu di video. Karena saya lihat kaosnya itu loh Gus Dur kan ya. Memang beliau itu ingin jadi titisan Gus Dur ya.